rekan-rekan, sekarang saya akan jelaskan supaya tidak terjadi salah paham ya. Jadi bukan pembukaan ini memang bukan asal-asalan gitu ya, tapi memang saya coba pikirkan mana yang terbaik gitu ya. Kita akan mulai. Di sini ada dua pembukaan, yaitu buku saldo anggota. Buku saldo anggota ini adalah isinya ini adalah masing-masing saldo dari anggota. Contohnya seperti ini, Bu Indawati. Bu Indawati dia punya simpanan pokok 2 juta, kemudian iuran wajib, kemudian ini iuran sukarelanya kosong, terus kemudian ini ada bagi hasil. Nanti bagi hasil saya akan jelaskan di mana dapatnya bagi hasil. Nah ini kemudian saya totalkan ada di sini. Jadi Bu Indawati ada total dana, ini sum dari, kalau kita tengok rumusnya, dia sum dari sini semua, 2 juta tambah 6 juta tambah sekian. Jadi modalnya adalah 3 juta sekian rupiah. Demikian juga Pak Sumardi, Pak Bambang, dan yang lain-lain sama ya. Jadi ini adalah buku anggota. Kalau ini kita anggap bank, ini adalah buku rekening. Jadi setiap mutasi dia akan terangkum, kemudian akan terjadi total. Kemudian setelah total kita akan linkkan ke buku induk. Nah, buku induk ini akan menampilkan keseluruhan data ya. Contoh ini sebenarnya orangnya ada 24, cuman Pak Supri belum fit ya. Kita kasih contoh Bu Indawati, ini kita klik, dia akan muncul data pribadi ya, KTP dan segala macam. Dia ada otomatis ya, Pak Bambang juga sama. Oke. Kemudian ini adalah simpanan pokok. Total simpanan pokok ada 40 juta. Kemudian ada simpanan sukarela. Sukarela ini juga tanggalnya berbeda ya. Ini kebetulan sukarela baru 2 orang. Ini total ada 36. Kemudian setoran wajib, ini juga saya update. Kalau ada yang kurang, kita udah berjalan 6 bulan, jadi total rata-rata 6 juta, kecuali yang baru masuk atau ada yang belum bayar dan di data saya ini seperti itu. Ini kenapa Pak Agus ada 700 ya? Nanti kalau dikoreksi. Oke. Kemudian coba kita tengok Pak Agus ya. Pak Agus itu registrasi dia ada 700 ya, benar ini nggak ini sorry untuk yang disampaikan. Jadi total punya masa itu juga juta sekian ya. Oke, kita masuk lagi ke data. Ini saya akan percepat ya, karena batas limitnya hanya 15 menit untuk satu slide. Jadi setelah tadi sudah ada setoran wajib 11 juta ini totalnya, kemudian ini saya jumlahkan dia 2 juta tambah 6 juta, maka akan dapat 2,6. Kemudian seterusnya 2 juta tambah 600 26 dan seterusnya, sehingga modal pokok yang sesungguhnya adalah 87 juta 115.000. Ini adalah persentase total 100%. Dan ketika kita berinvestasi dari modal sekian, misalnya Bu Linda ya, uang putaran 87 juta, sedangkan uang Bu Linda 2.600.000, maka beliau punya andil aset sebesar 3,0%. Seperti itu. Jadi ini saya bagi dengan ini akan muncul angka ini. Ini adalah persentase aset di dalam global gitu ya. Nah ini ada yang tinggi yaitu 42,1%. Kemudian ini adalah hasil bulanan ini. Kebetulan ini adalah hasil bulanan di bulan Desember. Nah, di bulan Desember ini kita punya data di sini. Nah, ini bulan Desember. Sudah saya input di totalnya sekian, dia akan ngeling langsung ke data anggota seperti itu.
dan sistem itu langsung akan membagi berapa dia dapat hasil ini adalah pengalih ya. Ini dikalikan 3% karena aset dia ada 3%, maka dia akan mendapatkan 86.000 sekian. Demikian seterusnya. Misalnya kita serta ambil Pak Bambang dia 5% berapa? Ini dikalikan 5% maka akan mendapatkan nilai ini. Oke. Demikian. Kemudian ini ada total dana masing-masing anggota. Ini saya linkkan dengan buku kas. Ya, buku kas di sini contohnya Pak Agus, bukanlah ini Pak Agus kan baru ya katanya. Bu Yatria ini punya aset total 3.012.000 dari global. Nah ini akan ngeling langsung ke ini Bu Yatria ini Bu Yatria. Oke, kita masuk. Nah ini seperti ini. Kemudian nah inilah totalnya Bu Yatria. Jadi dia sudah ngeling. Oke, kemudian ini adalah keuntungan perorangan selama berjalan. Oke. Selama berjalan dia sudah punya keuntungan total selama 6 bulan itu 419.000. Kemudian inilah yang menjadi pertanyaannya, kenapa nilai ini nggak sama? Ini kan nilai ya, ini adalah nilai fisik. Tapi kalau orang bisnis dia akan menghitungkan adalah persentase. Nah, dari mana saya dapat persentasenya? Ini persentase keuntungan berdasarkan modal awal selama 6 bulan. Jadi contoh misalnya ini nomor 1 ya Bu Linda ini modalnya 2.600.000 ya, 2.600.000 dan dia mendapatkan hasil akhir adalah 3.019.000. Maka dia dapat untung 419.000. Berarti dia mendapat kenaikan adalah 16%. Seperti itu. Ini menjadi ini ya. 3 juta awalnya 2.600.000 menjadi 3.019.000, maka dia akan mendapatkan sekian. Ini untungnya berapa persen selama 6 bulan adalah 16%. Seperti itu. Jadi ini adalah keuntungan ketika orang berbisnis. Nah ini misalnya saya ini Pramono misalnya dia modal 36 juta, kemudian di akhir dia mendapatkan 41.794 ya. Total keuntungan dia selama 6 bulan ada 5 juta. Ini hanya mendapatkan 14%. Kenapa 14%? Karena saya memasukkan dana yang dana ini yang 34 juta itu bukan dari bulan pertama, tadi bulan ketiga. Jadi hitungnya ya nggak mungkin dari pertama dong, karena yang ke-1, ke-2 itu sudah dibagikan ke rekan-rekan. Jadi saya nggak sendiri sih yang 14%, ada yang di bawah saya juga ada, misalnya 16%. Itu sudah hitungan matematis sistem. Tapi kalau ada yang salah nanti tolong diperbaiki bareng-bareng. Nah jadi saya akan kelihatan aneh sih ketika ini saya pukul rata gitu ya, maka saya pendapatannya akan kecil sekali persentasenya gitu. Yang lainnya bisa dapat misalnya 20%, 30%, saya mungkin dapatnya cuma 10%. Ya akan ketimpa lah ya. Makanya sistem ini bergerak berdasarkan persentase modal. Ini persentase modalnya 42 juta. Seperti itu. Jadi ini saya jelaskan pure apa adanya. Nah kemudian kita masuk ke bagian fee. Ini sebenarnya ini udah rata-rata lah ya, tapi yang nggak tahu nanti putusannya gimana. Oke, kemudian ini ada fee pengurus. Nah, fee pengurus ini antara 5 sampai 10%, jadi tergantung putusannya. Kalau 5% berarti nanti membaginya akan dipotong 5% dari keuntungan untuk pengurus, totalnya 600, itu dibagi 4 orang rata-rata 160.000, dan masing-masing keuntungan mereka akan dipotong senilai sekian. Kalau nanti putusannya adalah 10%, maka masing-masing orang keuntungannya akan dipotong 41.000. Maka SHU-nya ini sudah saya hitung masing-masing orang yang akan dibagikan. Seperti itu. Nah inilah penjelasan singkat dari saya. Nanti
supaya sama-sama jelas dan sama-sama tahu ini bukan muncul karena bla bla bla, nggak ada hitungan pasti. Ini adalah hitungan pasti ya, ini adalah hitungan pasti yang sistematis gitu ya. Tapi kalau nanti ini dibagi rata ya saya akan hitung ulang, atau nanti generasi berikutnya kalau memang di reshuffle juga harus menghitung ulang kecukupan dana kita yang seharusnya kalau ada tadi 101 juta terus 99 juta. Nanti saya akan minta data fixnya dari Bu Sur. Nah, seperti ini kuncinya sih, kuncinya ini sebenarnya berapa sih keuntungan saya. Oh cuma dapat ke 14%, oh ada yang dapat 17% gitu ya. Beberapa orang dapat 17% karena konstan dia. Misalnya ini contohnya kenapa dia seperti itu, karena dia apa sih, bayar SW-nya itu tepat waktu. Jadi pas saya menghitung SW dia sudah masuk hitungan ini, bagi hasilnya akan lebih stabil seperti itu. Dan inilah hitungan saya, kurang dan lebihnya mohon dikoreksi bersama. Ini saya akan upload ke sosial media, kemudian kita sebarkan supaya tidak terjadi kesalahpahaman atas hitungan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.